Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Putri Tabarudin. Saya dari kelompok 6 FM23B. Saya bersama partner Saya Savana Nur Asparani. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai materi bronkitis akut dan kronis. Latar belakang bronkitis akut dan kronis. Bronkitis adalah peradangan saluran bronkial yang menyebabkan pembengkakan dan produksi lendir berlebih. Bronkitis bisa bersifat akut atau kronis, biasanya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri, serta paparan iritan seperti asap rokok dan polusi. Bronkitis akut berlangsung singkat, sekitar 2-3 minggu, sedangkan bronkitis kronis terjadi dalam waktu lama, yaitu 3 bulan sampai 2 tahun, dan sering disebabkan oleh kebiasaan merokok. Penyebab penyakit bronkitis sering disebabkan oleh virus seperti rhinovirus, respiratory syncytial virus atau RSV, virus influenza, virus parainfluenza, dan Coxsackie virus. Bronkitis dapat juga disebabkan oleh parasit seperti Ascariasis dan jamur. Selain penyakit infeksi, bronkitis dapat pula disebabkan oleh penyebab non-infeksi seperti bahan fisik atau kimia, serta faktor risiko lainnya yang mempermudah seseorang menderita bronkitis, misalnya perubahan cuaca, alergi, polusi udara, dan infeksi saluran napas atas kronik. Penyakit bronkitis, baik yang bersifat akut maupun kronis, merupakan komponen utama dari PPOK yang berdampak signifikan terhadap fungsi paru dan kualitas hidup penderitanya. Dengan pemahaman yang lebih menyeluruh, diharapkan pengendalian penyakit ini dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Epidemiologi. Bronkitis memengaruhi sekitar sepertiga pasien dengan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, tetapi juga terjadi pada individu dengan fungsi paru normal dengan perkiraan prevalensi sangat bervariasi, baik dalam studi berbasis populasi sekitar 2,6 sampai 16% dan di antara pasien COPD sekitar 7,4 sampai 53%. Jumlah kasus infeksi saluran pernapasan atas, terutama penyakit bronkitis di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2015 mencapai angka 2021 jiwa. Sedangkan di Kota Kendari pada tahun 2015 jumlah penderita bronkitis sebanyak 415 kasus dan menurun pada tahun 2016 sebanyak 382 kasus. Patofisiologi ditandai dengan batuk lebih dari 2 minggu, disertai lendir atau dahak, kemudian dahak dalam jumlah sedikit, tetapi makin lama makin banyak. Jika terjadi infeksi, maka dahak tersebut berwarna keputihan dan encer. Namun, jika sudah terinfeksi, akan menjadi kuning, kehijauan, dan kental. Pada pemeriksaan fisik, akan terdengar bunyi rohi pada dada dan pada pemeriksaan penunjang biasanya dengan foto röntgen akan ditemukan adanya bercak pada saluran napas. Tanda dan gejala. Pada pasien PPOK dapat terlihat penggunaan otot bantu napas, pernapasan bibir yang mengerucut, dan dada yang membesar akibat hiperinflasi. Pemeriksaan paru dapat menunjukkan suara napas yang memanjang, mengi, dan rohi pada stadium lanjut. Bisa muncul tanda-tanda hiposkemia seperti sianosis dan takikardia. Tanda-tanda lain mencakup jantung kedua yang meningkat, distensi vena jugularis, edema pada tungkai, serta pembesaran hati. Gejala PPOK seringkali muncul secara perlahan dan tidak disadari hingga terjadi penurunan fungsi paru. Gejala awal biasanya berupa batuk kronis lebih dari 3 bulan, disertai sputum kental. Seiring waktu, pasien mengalami sesak napas saat beraktivitas, bahkan saat istirahat, serta penurunan kemampuan melakukan aktivitas harian. Pemeriksaan laboratorium. 1. Hematokrit mungkin meningkat dan dapat melebihi 55% atau polisitemia. 2. Gas darah arteri atau A2CA harus diperoleh pada pasien dengan FEV 1 kurang dari 40%. Prediksi atau tanda atau gejala yang menunjukkan kor pulmonal atau gagal napas. Pasien PPOK biasanya menunjukkan ketegangan karbon dioksida arteri atau PaCO2 normal atau meningkat dan ketegangan oksigen arteri atau PO4 menurun.
3. Kadar O antitripsin sebaiknya diperiksa pada pasien berusia kurang dari 45 tahun yang menunjukkan tanda dan gejala PPOK, khususnya bila terdapat riwayat emfisema dalam keluarga. Tata laksana terapi. Terapi farmakologi yang pertama ada bronkodilator, merupakan pengobatan utama untuk PPOK simptomatik. Bronkodilator mengurangi gejala dan meningkatkan toleransi latihan dan kualitas hidup. Obat bronkodilator yang umum digunakan pada PPOK meliputi beta agonis seperti albuterol atau salmeterol, ada antikolinergik seperti ipratropium dan tiotropium dan teofilin. Yang kedua ada kortikosteroid inhalasi. Kortikosteroid tidak memperlambat penurunan fungsi paru jangka panjang. Alat inhaler kombinasi direkomendasikan saat menggunakan agonis B2 kerja lama dengan kortikosteroid hirup, misalnya Advair atau fluticasone atau salmeterol. Terapi non-farmakologi meliputi berhenti merokok, rehabilitasi paru, terapi oksigen jangka panjang, menjaga asupan nutrisi seimbang, dan hindari polusi. Itu saja presentasi dari kami mengenai materi bronkitis akut dan kronis. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.